Bismillahirrahmanirrahim. Arduhu al-kalimata ala Abi Talibin 'inda wafatihi. Tawaran baginda Nabi kepada Abu Talib untuk bersyahadat ketika Abu Talib menjelang wafat. Wa 'inda Ibni Ishaq, dalam riwayatnya Ibnu Ishaq, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kama fil bidayah, sebagaimana dalam kitab Al-Bidayah. Qala, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, lamma masyau ila Abi Talibin, ketika orang-orang Quraisy pergi menuju rumah Abu Talib, wa kallamuhu, dan mereka berbicara kepada Abu Talib, wa hum asyrafu qaumih, dan mereka adalah pembesar-pembesar suku mereka, Utbah bin Rabi'ah, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, dan Syaibah ibnu Rabi'ah, wa Abu Jahal bin Hisham, dan Abu Jahal bin Hisham, wa Umayyah bin Khalaf, dan Umayyah bin Khalaf, wa Abu Sufyan bin Harb, dan Abu Sufyan bin Harb, fi rijalin min asyrafihim, dalam sekumpulan tokoh-tokoh pembesar mereka. Faqalu ya Aba Talibin, kemudian mereka mengatakan, wahai Abu Talib, innaka minna, sungguhnya engkau termasuk dari kami, hai suqat alimta, jika engkau tahu, wa qad hadara kama taro, dan telah terjadi sesuatu seperti apa yang telah engkau lihat, wa tahawwafna alaika, dan kami khawatir atas engkau, wa qad alimta alladhi bainana wa baina bani akhik, dan engkau telah mengetahui apa yang terjadi antara kita dan keponakanmu, fat'uhu, maka panggillah dia, fakhud lana minhu, dan ambillah sesuatu darinya untuk diberikan kepada kami, wa khud lahu minna, dan ambillah sesuatu dari kami untuk diberikan kepadanya, liyakuffa anna, agar dia berhenti berurusan dengan kami, walinakuffa anhu, dan supaya kami berhenti berurusan dengannya, waliyada'ana wa dinana, dan agar ia membiarkan kami dan urusan agama kami, walinada'ahu wa dinahu, dan agar kami membiarkan urusannya dan agamanya. Faba'atha ilaihi Abu Talibin, kemudian Abu Talib mengutus seorang untuk memanggil Nabi. Faja'ahu, kemudian baginda Nabi datang kepada Abu Talib. Faqala ya ibn akhi, dan Abu Talib berkata, wahai keponakanku, haula'i asyrafu qaumik, mereka adalah pembesar-pembesar sukumu, qad istama'u ilaik, dan mereka berkumpul kepadamu, liyu'tuka, untuk memberikan sesuatu kepadamu, waliya'khudhu minka, dan mereka akan mengambil sesuatu darimu. Qala Ibnu Abbas mengatakan, faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ammi, wahai pamanku, kalimatun wahidatun, satu kalimat, tu'tunaha, yang mereka memberikannya kepada saya, tamliku nabihal Arab, dengan kalimat itu mereka akan menguasai negeri Arab, watadinu lakum bihal ajam, dan dengan kalimat itu orang-orang non Arab akan tunduk kepada mereka. Faqala Abu Jahlin, kemudian Abu Jahal mengatakan, na'am ya, wa abika wa asyra kalimatin, demi ayahmu 10 kalimat pun kami sanggup. Qala Rasulullah bersabda, taquluna la ilaha illallah, kalian ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah, wa takhla'una, dan kalian meninggalkan ma ta'buduna min duni, sesembahan selain Allah. Fasoffaku bi'aidihim, kemudian mereka bertepuk tangan. Summa qalu ya Muhammad, kemudian mereka mengatakan, wahai Muhammad, aturidu, apakah engkau menginginkan, ang taj'alal alihata ilaha wahida, untuk menjadikan Tuhan-Tuhan menjadi Tuhan yang satu. Inna amraka la'ajab, sungguhnya urusanmu adalah hal yang sangat menakjubkan. Qala Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, summa qala ba'dhum li ba'd, kemudian mereka berbicara satu sama lain, innahu wallahi, sungguhnya demi Allah, ma hadar rajulu bimu'tikum syai'an mimma turidun, laki-laki ini tidak akan memberikan sedikit pun apa yang kalian inginkan. Fangtaliku, maka bubarlah. Wamdu ala dini abaikum, dan tetaplah atas agama nenek moyang kalian, hatta yahkumallahu bainakum wa bainah, sehingga Allah memberikan keputusan antara kalian dengan dia. Tsumma tafarraqu, kemudian mereka bubar. Qala Ibnu Abbas mengatakan, faqala Abu Talibin, kemudian Abu Talib berkata, wallahi ya ibnahi, demi Allah wahai keponakanku, ma ra'aituka sa'altuhum syatata, aku tidak melihatmu meminta kepada mereka atas hal yang berlebihan. Qala Ibnu Abbas mengatakan, fatami'a Rasulullah SAW fih, maka Rasulullah ingin Abu Talib mendapatkan hidayah. Faja'ala yakullahu, sehingga Nabi berkata kepada Abu Talib, ai ammi, wahai pamanku, fa'angta fakulha, apakah engkau mau mengucapkan kalimat tersebut, astahillalaka biha syafa'ata, aku akan minta diperbolehkan memberikan syafaat untukmu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Falamma ra'a Rasulullah SAW, ketika Abu Talib melihat sangat inginnya baginda Nabi untuk ia masuk Islam, qala ya ibn akhi, maka Abu Talib menjawab, wahai keponakanku, wallahi laula makhafata subbati, demi Allah kalau aku tidak takut cacian, alaika wa ala bani abika min ba'di, atas dirimu dan atas keturunan ayahmu setelahku, wa anta dunna Quraisyun anni, dan orang-orang Quraisy menyangka sungguhnya aku, innama qultuha jaza'an minal maut, aku mengatakannya hanya karena takut mati, la qultuha, tentu aku akan mengucapkannya, la aquluha illa li asurraka biha, dan tentu aku akan mengucapkan itu hanya untuk membuatmu gembira. Fadzakarul hadis, kemudian rawi melanjutkan hadis, wa fihi rawin mubhamun la yu'rafu haluhu, dan dalam hadis tersebut ada rawi mubham yang tidak diketahui keadaannya. Wa indal Bukhari, adapun sesuai riwayatnya Imam Bukhari, an Ibnul Musayyib an abihi, dari Sa'id bin Musayyib dari ayahnya, anna Abu Talibin lamma hadaratul wafat, sungguhnya ketika Abu Talib menjelang wafat, dakhala alaihi nabiyyu wa indahu Abu Jahlin,
Nabi masuk ke rumah Abu Talib dan di sisi Abu Talib ada Abu Jahal. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Ai ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimatan uhajju laka biha indallah, aku akan berhujjah di sisi Allah untukmu dengan kalimat itu." Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Ya Aba Talibin, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci jalannya Abdul Muttalib?" Falam yazala yukallimanihi, maka keduanya tidak henti-hentinya terus berkata seperti itu kepada Abu Talib. Hatta qala akhira ma kallamahum bih, sehingga Abu Talib mengungkapkan kata-kata terakhir kepada mereka, ala millati Abdul Muttalib, atas jalannya Abdul Muttalib. Faqala an-nabiyyu, kemudian Nabi mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha ank, sungguhnya aku akan memintakan ampun untukmu selagi aku tidak dilarang untuk itu. Fanazalat, kemudian turun ayat, wa ma kana lin nabiyyi walladzina amanu, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun orang musyrik itu kerabatnya, min ba'di ma tabayyana lahum, sesudah jelas bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Wa nazalat innaka la tahdi man ahbabta, dan turun ayat, sungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Wa rawahu Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Wa akhrajahu aidan min tariqin akhara anhu binahwi, dan Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkannya dari jalur lain dari Sayyidina Ibnu Abbas dengan semisal hadis itu. Wa qala fihi, dan Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan dalam hadis tersebut, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW tidak henti-hentinya, ya'riduhu alaihi, menawarkan kalimat tersebut kepada Abu Talib, wa ya'udani lahu bitilkal maqalah, dan keduanya Abu Jahal dan Ibnu Umayyah juga mengulangi kalimat, apakah engkau benci atas jalannya Abdul Muttalib, hatta qala akhiru maqalah, sehingga Abu Talib mengucapkan kalimat terakhirnya, ala millati Abdul Muttalib, atas jalannya Abdul Muttalib, wa aba ayyakulah, dan Abu Talib enggan untuk mengatakan, la ilaha illallah, tiada ada Tuhan selain Allah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, amma la astaghfiranna laka ma lam unhak, adapun aku sungguh akan mintakan ampun untukmu selagi aku tidak dilarang melakukan itu untuk engkau. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat, yakni ba'da dalika, dalam arti setelah peristiwa tersebut. Fadzakarul ayataini, kemudian rawi menyebutkan dua ayat tersebut. Wa hakadha rawal Imamu Ahmad wa Muslimun wan Nasa'i wa Tirmidzi, dan seperti ini riwayatnya Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Abu Hurairah mengatakan, lamma hadarat wafatu Abi Talibin, ketika Abi Talib menjelang wafat, atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini Nabi mendatangi Abu Talib. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya ammah, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu laka biha yaumal qiyamah, aku akan bersaksi untukmu dengan kalimat tersebut pada hari kiamat. Faqala, kemudian Abu Talib mengatakan, laula antu ayyirani Quraisyun, kalau bukan karena orang-orang Quraisy akan mempermalukanku. Yaquluna, dengan mereka mengatakan, ma hamalahu alaihi illa faza'ul maut, ia hanya mengucapkan kalimat itu karena takut mati. La aqrartu biha ainak, tentu aku akan mengucapkannya untuk menyejukkan kedua matamu. Wala aquluha illa liuqirra biha ainak, dan aku tentu akan mengucapkannya hanya untuk menyejukkan kedua matamu. Fa'anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kadza fil bidayah, seperti ini dalam kitab Al-Bidayah.